Kayak teman-teman, setelah kita udah di sini berapa lama ini? Di sekitar sejaman ya Kak ya di sini. Aku ada sedikit kesimpulan nih. Yang pertama, yang pasti harus baca bukunya. Karena kalau misalnya kalian udah denger nih kita ngomong-ngomong selama 1 jam, tapi belum ngerasain baca buku sendiri, mungkin gak bakal terasa di dalam hati gimana kritiknya sih cerita dari buku ini. Dan mungkin dari kesimpulan-kesimpulan dari nilai-nilai yang bisa kita ambil dari buku ini, mungkin ada beberapa, mungkin tadi udah disampaikan dari Bu Arafah juga, yaitu kita itu harus jadi orang yang pengertian ya sama lingkungan kita, dengan kanan kiri kita. Simpelnya mungkin dengan dengan sahabat kita di kanan kiri kita, gimana sih kondisi mereka sekarang, gimana kita tuh harus punya rasa peka sama teman-teman kita, dan juga punya rasa dimana kita itu nggak egois atau tidak memikirkan diri kita sendiri. Dan juga satu lagi, salah satu pesan yang bisa saya ambil di sini yang mungkin bisa ditariknya dengan kehidupan nyata, yaitu adalah untuk belajar ikhlas sama apa yang udah diberikan dan sudah ditetapkan oleh Tuhan. Yaitu mungkin di sini contohnya adalah tentang hidup dan mati. Gitu. Terus juga ini tentang literasi ya. Di sini kita juga belajar bahwa literasi itu nggak harus setiap saat yang harus tentang sesuatu yang ada pelajarannya atau harus sesuatu yang benar-benar polos cuma pembelajaran. Itu kan kita namanya manusia dan kita tuh hidup ya teman-teman di dunia yang nggak sempurna, juga nggak bisa benar-benar flat. Kita hidupnya itu cuma bicarakan hal-hal yang full tentang akademis doang, atau misalnya full tentang atau hal filosofi doang, itu nggak bisa. Mungkin dengan kita menyalurkan literasi kita ini dengan membaca buku, sesimpel kita membaca buku yang mungkin cuma berapa lembar ini, yang nggak terlalu tebal, yang mungkin berbau fantasi, mungkin juga berbau percintaan yang mungkin menarik buat diri kita sendiri, itu bisa dijadikan sebuah langkah untuk memulai journey kita dalam berliterasi seperti itu. Udah sih kalau dari aku senang banget tadi dengar teman-teman yang sharing-sharing kayak, dan aku sebenarnya sangat tadi waktu teman-teman sharing bahwa senang ke perpustakaan, terus habis itu bisa ngobrol sama Bu Arafah sebagai pustakawan di SMP 5 Jogja, itu aku kayak ternyata sekarang perpustakaan tuh udah jauh lebih hidup daripada zaman aku sekolah dulu. Dulu aku susah banget mau baca, bahkan perkenalanku dengan buku itu kalau nggak dari perpustakaan, aku tuh nggak tahu harus beli buku di mana waktu itu. Jadi perpustakaan itu adalah sebuah tempat yang berperan sangat penting untuk menumbuhkan literasi bacaan dari teman-teman. Jadi aku ketika tahu bahwa perpustakaan sekolah sekarang udah bagus dan menampung referensi bacaan, kayak teman-teman baca apa, kemudian nanti dari perpustakaan yang membelikan kayak gitu, dan dari pihak perpustakaan juga berusaha menyediakan tempat yang nyaman untuk membaca buku, tuh aku udah senang kayak gitu. Jadi sekarang tugasku di sini sebagai editor adalah melahirkan buku-buku yang cocok untuk dibaca teman-teman gitu. Kalau untuk literasinya, memang kita itu menyuruh anak, memaksa anak membaca itu memang sulit, apalagi bacaannya itu kurang mendukung. Jadi kalau ada bacaan yang baru, yang sesuai dengan keinginan anak, itu kita akan lebih mudah untuk mengajaknya. Nah, itu di SMP Negeri 5 itu memang setiap tahunnya itu memang ada anggaran untuk membeli buku. Bahkan saya itu sering seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya ini menawarkan ke anak-anak buku apa yang ingin dibacanya. Nah, setiap tahun antara buku fiksi dan non fiksi itu kebanyakan yang bertambah itu fiksinya. Jadi rak saya itu bisa dihitung buku fiksi dan non fiksi itu malah banyak, rak-raknya itu yang fiksi. Bahkan setiap tahunnya itu kalau saya itu ada tambahan buku fiksi, saya harus menarik beberapa buku fiksi yang sudah tidak dibaca lagi. Jadi memang untuk anak-anak seumuran SMP, anak-anak pelajar SMP itu memang yang dibutuhkan itu baru bagaimana caranya mereka itu suka membaca.